Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu tugas video dengan mata kuliah Al-Quran dan Tafsir berbasis teknologi dan informasi. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi dari kitab tafsir. Nah, aplikasi yang saya pilih adalah aplikasi kitab tafsir, yaitu Tafsir Jalalain. Nah, teman-teman bisa mendownload aplikasinya tersebut di Play Store maupun App Store. Nah, kali ini saya sudah mendownload salah satu kitab tafsir, yaitu Tafsir Jalalain dan terjemahnya. Nah, teman-teman bisa langsung buka aplikasinya tersebut. Nah, di sini ada beberapa tentang aplikasinya ini, yaitu tentang aplikasi Tafsir Jalalain, keutamaan tafsir Asmaul Husna, Yasin dan tahlil, kemudian pintu pahala dan penghapus dosa, kemudian kunci pintu rezeki, kajian Islam pilihan, kata-kata mutiara Islam, kemudian dan dua lainnya mungkin itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan tentang aplikasi dan Tafsir Jalalain. Nah, ketika teman-teman mendownload aplikasi ini, nah ada beberapa tertera di dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi jika teman-teman ingin tahu tentang tafsir ini, nah teman-teman bisa menekan tentang aplikasi. Kalau teman-teman ingin tahu tentang aplikasi ini, teman-teman bisa pencet tentang aplikasi. Nah, di sini dijelaskan tentang aplikasi ini sendiri. Teman-teman bisa membacanya. Mungkin ada penjelasan-penjelasan di sini. Kemudian juga tentang Tafsir Jalalain itu sendiri. Teman-teman bisa ngeklik Tafsir Jalalain gitu. Nah, di sini ada teman-teman bisa ngeklik yang bagian hijau ini. Nah, di sini ada beberapa tentang Tafsir Jalalain itu sendiri, tentang biografi pengarang. Kemudian juga dijelaskan tentang Quran Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah ini terbagi menjadi beberapa ayat. Nah, di dalam kitab Tafsir Jalalain ini ada ayat dari 1 sampai 20, kemudian dilanjut dengan ayat 21 sampai 40, kemudian dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 60 dan seterusnya sampai ayat 281 sampai 286. Nah, di sini juga dijelaskan tentang Quran Surah Ali Imran juga dibagi 20 ayat sampai ayatnya habis. Kemudian Quran Surat An-Nisa juga begitu, dibagi 20 ayat. Kemudian Al-Maidah juga seperti itu, Al-An'am juga seperti itu, Al-A'raf juga seperti itu, dan ada beberapa surat yang emang langsung diterjemahkan dari 1 sampai habis gitu. Mungkin itu bisa dilihat dalam Quran Surat Sad 1 sampai selesai. Kemudian dari Quran Surah Az-Zumar ayat 1 sampai ayat 75, kemudian Al-Mu'min 1 sampai 85 dan seterusnya sampai ke bawah. Mungkin salah satu contoh yang dapat saya paparkan mungkin biografi pengarang dan Quran Surah Al-Fatihah. Nah, di sini kita bisa ngeklik biografi pengarang. Nah, di sini ada biografi pengarang tersebut. Nah, teman-teman bisa membacanya, menelusuri dari kitab-kitab ini. Ada biografi pengarang, kemudian latar belakang penulisan beliau, kemudian bentuk atau metode dan corak penafsiran dari Tafsir Jalalain itu sendiri. Kemudian ada nah, mungkin segitu. Nah, teman-teman bisa ngeklik tanda panah ini untuk mengembalikannya. Nah, kemudian juga ada Quran Surah Al-Fatihah. Quran Surah Al-Fatihah
coba diklik. Nah, di sini tafsir Jalalain itu menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian disertakan dengan artinya. Kemudian di sini ada hadis yang disangkut pautkan dengan ayat pertama, dijelaskan, kemudian disambung dengan ayat kedua. Nah, disambung dengan beberapa hadis di sini. Nah, kemudian juga teman-teman bisa melihat kepada ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat seterusnya. Nah, di sini ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, dan ayat keenam, dan ayat ketujuh. Nah, di sini teman-teman bisa melihat arti, kemudian cara tafsir Jalalain itu menjelaskan dalam kitab ini. Kemudian juga bisa teman-teman melihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-20 bagaimana tafsir Jalalain ini menerjemahkan, menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ini. Nah, di sini juga sama dengan dia menjelaskan Quran Surah Al-Fatihah tadi. Nah, dijelaskan Quran Surah Al-Fatihah dan dimaksudkan, kemudian orang yang lebih mengetahui akan maksudnya kemudian jelaskan lagi ayat-ayat yang lain gitu. Nah, kemudian di sini ada poin-poin di bawahnya, yaitu tentang keutamaan zikir Asmaul Husna, Yasin dan tahlil, pintu pahala, penghapus dosa, pintu rezeki, kajian Islami pilihan, kata-kata mutiara Islam. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan 3 poin terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, tentang keutamaan zikir Asmaul Husna. Jadi di kitab tafsir ini para pengguna sudah bisa melihat Asmaul Husna tanpa jadi bisa di aplikasi ini sudah lengkap semuanya. Nah, jika kita ingin membuka Asmaul Husna, maka buka. Nah, kemudian di sini sudah ada penjelasan tentang Asmaul Husnanya. Apabila dizikirkan 500 kali setiap malam, terlebih lagi setelah sholat tahajud atau sholat sunnah 2 rakaat, mempunyai pengaruh yang besar dan dalam mencapai segala sesuatu yang diniatkan. Jadi di sini sudah tertera 99 nama Allah di Asmaul Husna, yaitu ini seperti ini: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Dan jika apabila kita tidak ingin membaca, atau ada nih orang-orang yang belum mampu untuk membaca namun ingin belajar tentang Asmaul Husna, jadi boleh sekali kalau mendengar dari suara seperti itu. Jadi di sini sudah ada disediakan 2 suara tentang zikir Asmaul Husna. Yang pertama ini. Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, itu yang pertama. Untuk suara yang kedua ini lebih jelas lagi. Itu kan seperti disambung-sambung seperti itu kan. Kalau ini kita dengar ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari. Nah, jadi di sini di suara yang satu ini beliau mengucapkan satu nama Allah, kemudian langsung beliau artikan di sini. Jadi orang-orang juga bisa tahu tentang arti dari bacaan yang dia baca, seperti itu. Syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan. Nah, seperti itu kira-kira isi dari halaman Asmaul Husna ini, keutamaan dalam zikir Asmaul Husna. Kemudian kita masuk kepada poin kedua, yaitu pintu pahala, yaitu Yasin dan tahlil terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tentang zikir, tentang wirid, Yasin, dan tahlil.
berzikir. Jadi bagi orang-orang yang ingin mengadakan satu acara nih seperti kajian, jadi sudah boleh memakai aplikasi ini saja, tidak perlu dengan zikir atau tahlil yang fisik seperti itu. Jadi di sini ada surat Yasin kita lihat. Nah, di surat Yasin ini ada tawassulnya. Nah, ada tawassul di sini penjelasannya. Nah, kemudian di sini ada surat Yasin dengan terjemahnya. Di sini juga bisa menggunakan audio saja. Seperti ini sudah tertera di sebelah atasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada langsung dengan audio, kemudian terjemah dari Quran Surah Yasin tersebut. Kemudian yang kedua, ini ada yang selanjutnya. Ini ada Yasin tanpa artinya, yaitu bahasa Arab aja. Jadi kan ada mungkin sebagian orang yang lebih nyaman membaca kalau tidak ada arti seperti itu, seperti ini. Nah, jadi di sini tidak ada menyediakan terjemah. Nih, ada juga tersedia audionya. Kemudian selanjutnya ada doa surah Yasin. Nih doanya. Kemudian juga, ini ada doa-doa setelah kita membaca surah Yasin, seperti itu. Seperti 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada bacaan tahlil juga. Nah, jadi ini ada bacaan zikir juga di sini. Kemudian di sini juga ada zikir-zikir yang sering digunakan, ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk berzikir, seperti Al-Ikhlas, beserta penjelasan dari surah Al-Ikhlas tersebut, tafsirnya, keutamaannya, kemudian khasiat surah Al-Ikhlas, seperti itu. Nah, begitu juga dengan surah Al-Quran, surah Al-Falaq dan An-Nas, kemudian juga Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Nah, ini ada ayat kursi juga, kemudian ada doa tahlil juga, kemudian ada doa ziarah kubur. Jadi bagi orang yang mungkin berkunjung ke kuburan, berziarah, dan beliau tidak bisa membawa Al-Quran, maka boleh memakai aplikasi ini saja di handphone. Jadi di sini sudah ada tersedia apa yang akan kita baca di ziarah kubur tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada istighosahnya. Nih, ada pengertiannya. Kemudian ada tata caranya, dan juga ada bacaannya. Oke. Baik, kemudian untuk yang terakhir ada poin pintu pahala penghapus dosa. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang bagaimana cara kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah, bisa lebih dekat kepada penghapusan dosa kita, seperti itu. Jadi di sini ada mukadimahnya, ada penjelasannya, disebutkan juga hadis-hadisnya di sini. Nih, ditulis oleh Abdurrahman Al-Jami, awal bulan Ramadan 1411 Hijriah. Kemudian di sini juga ada taubatnya, ada ayat-ayat, ada ayat-ayat tentang taubat di sini. Jadi kita bisa membaca. Kemudian ada penjelasan tentang menuntut ilmu, ayat-ayat Al-Quran yang fokus untuk menuntut ilmu, menyuruh kita untuk menuntut ilmu, seperti itu. Ada hadis juga, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga kembali. Kemudian ada bagaimana cara kita berbuat baik dan mengajak orang untuk berbuat baik, juga ada tersedia hadisnya di sini. Kemudian hadis tentang berdakwah di jalan Allah. Di sini bukan hanya tersedia hadis ya teman-teman, tapi juga tentang ayat Al-Quran. Jadi beliau ini di aplikasi ini menggabungkan tentang ayat Al-Quran dan hadis yang mencakup tentang zikir, taubat, menuntut ilmu. Nah, di sini sudah ada tersedia berjabat tangan, cintai karena Allah di sini. Nah, banyak pilihan, apapun ini sebanyak 92 pilihan agar kita lebih dekat dengan pahala dan agar dosa kita bisa terhapus, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu. Aplikasi ini juga menyediakan fitur kunci pintu rezeki.
yang di dalamnya terdapat beberapa poin pendukung. Seperti yang teman-teman lihat, itu ada 10 poin. Nah, di fitur ini memuat kumpulan doa-doa pilihan yang terkait dengan permohonan rezeki, kelapangan hidup, dan keberkahan. Kita buka salah satu poinnya, yang ini saja. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, selain doa, terdapat pula amalan-amalan Islami yang dianjurkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti zikir dan nasihat tentang pentingnya usaha dan tawakal. Nah, melalui fitur ini, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual bagi penggunanya. Oke, mari kita lanjut kajian Islami pilihan. Nah, fitur ini menjadi salah satu fitur pendukung yang melengkapi aplikasi ini. Pada fitur ini, pengguna dapat mengakses materi-materi kajian Islami yang terbagi ke dalam beberapa poin pembahasan. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa penjelasan materi. Nah, kita buka salah satu yang ini saja. Nah, di sini ada fikih Imam Syafi'i. Teman-teman bisa lihat ada itu poinnya, poin sholat, tayamum. Nah, coba kita buka. Nah, kira-kira seperti ini tampilan. Fitur ini sangat cocok digunakan sebagai bahan renungan atau pembelajaran singkat di sela-sela aktivitas. Sangat banyak. Oke, kita lanjut. Mutiara Islam. Nah, aplikasi ini juga menghadirkan fitur kata-kata Mutiara Islam yang berisi kumpulan nasihat dan pesan moral Islami. Kalau teman-teman membuka fitur kata-kata Mutiara Islam, nah seperti inilah tampilannya teman-teman. Nah, kalau misalnya ingin membuka semua kata mutiaranya, itu teman-teman bisa tekan yang ini. Nah, keluarlah semua kata-kata mutiaranya yang bisa kita baca dan kita renungi. Di dalam fitur ini, setiap poin berisi kata-kata motivasi yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, yang bertujuan untuk memberikan pengingat dan dorongan spiritual kepada pengguna. Kata-kata mutiara Islam tersebut dapat membantu menumbuhkan semangat beribadah, memperbaiki akhlak, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, habis sudah fitur yang mau saya jelaskan. Secara keseluruhan, fitur-fitur ini yang terdapat dalam aplikasi Tafsir Jalalain saling melengkapi satu sama lain. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk memahami tafsir Al-Quran, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan penguatan nilai-nilai keislaman